Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1693, Satu Langkah Menuju Kesuksesan. Di jalan surgawi, semua orang bergegas menuju ujung jalan. Pada awalnya, semua orang bersemangat dan gembira, tetapi segera, banyak orang menjadi putus asa karena mereka menemukan bahwa jalan surgawi ini jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Semakin banyak orang yang berlomba-lomba menuju jalan menuju surga, tetapi semakin banyak pula orang yang tereliminasi. Siwu dan Zongjin yang tadinya berlari di depan, kini sudah melambat. Namun, sekarang, mereka sudah berlari puluhan ribu kaki, meninggalkan yang lain jauh di belakang. Di belakang mereka, Shen Daochen, Jun Yu dan yang lainnya mengikuti dari dekat, tetapi dapat dilihat bahwa mereka sudah berjuang. Adapun Ye Guan, dia masih berjalan sangat lambat. Di sampingnya ada Xiao Yuanqi, Tuo Guyuan dan Mu Xinghe, kakak beradik. Mu Xingchen mengenakan jubah ajaib bintang, wajah kecilnya penuh kegembiraan dan kegembiraan, dia tidak merasakan usaha apapun. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Jangan tidak sabar." Beberapa orang melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan menundukkan kepalanya untuk melihat jalan surgawi di bawah kakinya. Jalan surgawi di bawah kakinya ditutupi oleh berbagai hukum jalan agung, yang berisi semua jenis kekuatan tertinggi dari hukum jalan agung. Mereka saling terkait dan tersebar di sini seperti gulungan. Ye Guan berkata, "Berjalanlah perlahan dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan beberapa wawasan." Wawasan. Beberapa orang mengangguk dan melihat jalan surgawi di bawah kaki mereka. Mereka juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jadi mereka menjadi tenang dan mulai merasakan jalan dan hukum di bawah kaki mereka dengan serius, alih-alih terburu-buru demi bergegas ke jalan surgawi. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Dia dengan hati-hati merasakan prinsip dan hukum yang agung ini. Prinsip dan hukum yang agung ini sebenarnya sangat familiar baginya. Dia merasakan waktu dan ruang, tahun, sebab dan akibat, takdir, baik dan buruk. Segala jenis jalan beraspal di sini, dan semuanya bertemu seperti sungai jalan. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin kuat prinsip dan hukum ini. Perlahan-lahan, Ye Guan merasakan perubahannya. Perubahan dari lemah menjadi kuat. Perubahan dari tidak ada menjadi ada. Dia juga merasakan kengerian jalan surgawi ini. Siapa yang meletakkan semua jalan dan hukum tertinggi di alam semesta di sini? Kehendak tertinggi, Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung jalan di langit. Tidak diragukan lagi bahwa jalan ini diaspal di sini oleh kehendak tertinggi. Jadi apa tujuannya melakukan itu? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menarik pikirannya dan terus merasakan berbagai jalan di bawah kakinya, tidak peduli apa tujuan pihak lain, itu mungkin terungkap hari ini. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di jalan surgawi semakin sedikit, dan sudah berkurang sepertiganya. Dua orang di depan kini berubah dari berlari menjadi berjalan, dan kecepatan mereka semakin lambat, dan ekspresi mereka menjadi semakin serius. Sisanya bahkan lebih lambat, seperti kura-kura, dan beberapa sudah merangkak. Sebab semakin tinggi kamu melangkah, semakin besar pula hambatan yang akan kamu hadapi. Ye Guan, Xiao Yuanqi dan yang lainnya juga mencapai ketinggian puluhan ribu kaki. Pada saat ini, kaki Xiao Yuanqi dan yang lainnya terasa seperti terisi timah, dan mereka kesulitan berjalan. Jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sebaliknya, Mu Xingchen masih sangat bersemangat dan berjalan sangat cepat, meninggalkan Xiao Yuanqi dan dua orang lainnya di belakang.
Melihat pemandangan ini, Xiao Yuanqi dan yang lainnya sangat terkejut. Dan tak lama kemudian, Mu Xingchen benar-benar berhasil menyusul Shen Daochen, Jun Yu dan yang lainnya. Melihat Mu Xingchen berhasil menyusul, Shen Daochen dan yang lainnya sedikit terkejut. Jun Yu melirik Mu Xingchen dengan dingin, lalu tatapannya jatuh pada Ye Guan yang berada jauh di bawahnya. Tatapan matanya sedingin es saat dia menatap Ye Guan. Shen Daochen juga menatap Ye Guan saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berlari ke atas. Hari ini dia ingin membalas semua penghinaan yang dideritanya hari itu. Ye Guan tidak mempedulikannya. Saat ini, dia berusaha keras untuk menyatu dengan jalan dan hukum ini. Dalam keadaan normal, ini tidak mungkin, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa jalan dan hukum ini tidak menolaknya. Bukan saja mereka tidak menolaknya, tetapi sebaliknya, mereka mengambil inisiatif untuk mendekatinya dan mendekatinya. Melihat pemandangan ini, Qin Guan dan yang lainnya di luar merasa sedikit tidak percaya. Qin Guan menatap Ye Guan dengan sedikit keraguan di matanya. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pada saat ini, semakin sedikit orang di jalan surgawi, hanya kurang dari beberapa ratus orang. Zhong Jin dan Siwu yang memimpin sudah mencapai lebih dari 84.000 kaki. Kecepatan mereka telah benar-benar melambat, dan setiap langkah maju membutuhkan usaha yang sangat besar. Keduanya menatap lempengan batu di depan mereka. Itulah rekor yang dibuat oleh Shinto Tian, leluhur peradaban Shinto. Tujuan mereka kali ini adalah memecahkan rekor ini. Shen Daochen, Jun Yu, dan Mu Xingchen mengikuti dari belakang. Shen Daochen dan Jun Yu juga sangat kelelahan saat ini. Wajah mereka sepucat kertas dan kaki mereka terasa berat seperti 1000 pon. Jun Yu menoleh dan melirik Ye Guan yang masih jauh. Dia menarik napas dalam-dalam, dan semangat juang muncul di matanya lagi, lalu dia terus melangkah maju. Hal yang sama berlaku untuk Shinto Das. Setiap kali dia akan menyerah, dia akan melihat ke arah Ye Guan. Selama dia melihat Ye Guan, semangat juangnya akan kembali menyala. Di luar, mata semua orang tertuju pada Ye Guan. Banyak orang yang bingung karena Ye Guan berjalan terlalu lambat. Dia kini berada lebih dari 20.000 kaki jauhnya dari Siwu dan yang lainnya. Hanya Shinto Zhong dan yang lainnya yang tahu bahwa pada saat ini Ye Guan benar-benar telah menyatu dengan semua jalan agung di jalan surgawi. Beberapa orang sangat terkejut. Waktu yang lama berlalu, dan saat ini, Siwu dan Zhong Jin masih berjarak 3.000 kaki dari Shen Daotian. Mereka menatap prasasti batu, dan semangat juang sebelumnya telah hilang di mata mereka, hanya putus asa. Mereka telah berdiri di posisi ini sekarang dan tidak mengambil langkah maju untuk waktu yang sangat lama. Semakin tinggi mereka melangkah, semakin menakutkan berbagai jalan dan hukum yang ada. Mereka membelenggu kaki dan jalan mereka. Di bawah, Saudara Ye, pada saat ini, Xiao Yuanqi tiba-tiba angkat bicara dan berkata dengan lemah, "Kita berdua tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Setelah berkata demikian, dia dan Tuo Guyuan langsung duduk di tanah, dan ketika mereka menyerah, seluruh tubuh mereka menjadi rileks, lalu meluncur ke bawah. Belum lagi jalannya yang panjang, kalau mau bertahan dalam hal apapun itu susah, tapi kalau mau menyerah itu sangat mudah. Ye Guan terus bergerak ke atas, kecepatannya tetap sama, tidak cepat maupun lambat. Awalnya banyak orang mengira dia berpura-pura, tetapi lambat laun, semua orang menyadari bahwa itu tidak benar, karena nantinya, dimanapun dia melangkah di jalan surgawi, berbagai jalan di area itu akan bereaksi. Jalan-jalan itu beriak seperti gelombang air, mengelilingi Ye Guan. Di luar, Sang Shinto menatap Ye Guan dengan saksama,
mengapa cara dan hukum agung ini tidak mengecualikannya? Setelah mengatakan itu, dia menatap Qin Guan lagi. Apu dan dua orang lainnya juga melihat ke arah Qin Guan. Mereka juga bingung dengan hal ini. Qin Guan tersenyum dan berkata, mungkin terlalu bagus. Beberapa orang, pada saat ini, Jun Yu dan Shen Daochen juga menyadari bahwa Ye Guan tidak biasa. Mereka menatap Ye Guan yang semakin dekat dengan mereka, merasa semakin gelisah dan tidak mau. Karena intuisi mereka mengatakan bahwa Ye Guan mungkin saja melampaui mereka. Mereka berdua menggertakkan gigi, berbalik dan mencoba bergerak maju. Bukan hanya mereka berdua, tetapi juga Siwu dan Zhong Jin di kejauhan, meskipun mereka hampir tidak bisa bergerak saat ini, mereka tetap tidak menyerah. Mereka menatap prasasti batu yang tidak jauh dari sana. Selama mereka melampaui prasasti batu ini, mereka dapat membuat rekor lain. Yang terpenting, siapapun yang melangkah paling jauh, bisa jadi adalah orang yang ditakdirkan di era ini, menikmati semua keberuntungan di jalannya, dan menjadi orang yang paling kuat. Inilah perjuangan dengan cara yang hebat, tidak ada seorang pun yang mau menyerah. Semua orang ingin menjadi yang terakhir. Mu Xingchen masih berjalan, dia sebenarnya telah melampaui Shen Daochen dan Jun Yu. Ini tentu saja sesuatu yang mengejutkan semua orang. Jun Yu dan yang lainnya tidak tahu. Tapi Shinto Chen adalah seorang jenius super dari peradaban Shinto. Mu Xingchen ini benar-benar dapat melampauinya. Para tetua peradaban bintang sangat gembira saat ini. Mereka awalnya memiliki harapan terbesar untuk Mu Xinghe, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Xingchen yang tampaknya tidak dapat diandalkan ini benar-benar akan melangkah sejauh ini, dan bahkan melampaui Shen Daochen dari peradaban Shinto. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Namun, pada saat ini, Mu Xingchen tiba-tiba duduk di tempat. Ia menyeka keringat di wajahnya dan berkata, aku tidak akan pergi. Aku sangat lelah. Aku ingin tidur. Setelah berkata demikian, dia langsung tertidur. Apa-apaan? Semua orang tercengang. Orang ini baru saja tidur seperti ini. Yang paling sulit dipahami adalah bahwa berbagai jalan dan hukum di atas jalan surgawi tidak menjatuhkannya, tetapi membiarkannya berbaring di sana dan tidur nyenyak. Peradaban bintang, para tetua saling memandang dengan bingung. Seorang tetua ingin membangunkan Mu Xingchen dan membiarkannya berjalan sedikit lebih jauh untuk membawa kehormatan bagi keluarga, tetapi dihentikan oleh pemimpin klan Muling. Dia menatap Mu Xingchen yang tergeletak di jalan dengan tatapan ramah di matanya. Dia lelah, biarkan dia beristirahat dengan baik. Para tetua lainnya juga mengangguk setuju. Mereka semua menyukai dan mencintai Mu Xingchen dengan tulus. Pada saat ini, Ye Guan berjalan ke sisi Mu Xingchen, dan melihat Mu Xingchen yang sedang tidur nyenyak. Ye Guan tertawa, dia menatap ke ujung jalan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti satu hal, hidup ini benar-benar melelahkan. Mengejar terlalu banyak hal, mengejar untuk diriku sendiri, mengejar untuk keluargaku. Seumur hidup berlarian, selalu bekerja keras, bahkan sampai mati, masih belum bisa melepaskan. Di jalan menuju kebesaran, menyerah itu mudah, bertahan itu sulit, tetapi melepaskan juga sulit. Mungkin, kita bisa melepaskannya sesekali. Sama seperti gadis kecil di depanku ini, jalan yang mana? Jalan yang mana menuju surga? Saya ingin tidur ketika saya lelah, sesederhana itu. Ye Guan tertawa, dan tawanya semakin keras. Tiba-tiba dia melangkah maju. Saat kakinya mendarat, dia telah mencapai ujung jalan surgawi. Langkah menuju sukses, dan pada saat ini, seluruh jalan surgawi mendidih. Bab 1694 inilah pertarungannya.
Melihat Ye Guan mencapai ujung jalan surgawi dalam satu langkah, semua peradaban kuat yang menyaksikan di lapangan tercengang. Zhong Jin dan Siwu juga tercengang, lalu kepahitan muncul di wajah mereka. Meskipun mereka tidak memperhatikan Ye Guan seperti Shen Daochen dan Jun Yu sepanjang waktu, pada kenyataannya, Ye Guan juga merupakan lawan terbesar mereka di hati mereka. Mereka juga ingin menekan Ye Guan dan membuktikan bahwa mereka adalah orang paling jahat di antara generasi muda di alam semesta. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, Ye Guan benar-benar melampaui mereka dalam satu langkah, dan juga melampaui pemegang rekor tahun itu, Shen Daotian. Mereka tahu, ini akan menjadi era Ye Guan. Shen Daochen dan Jun Yu menjadi putus asa. Pada saat ini, mereka sangat putus asa dan tidak berdaya karena mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa melampaui pria ini sepanjang hidup mereka. Setelah putus asa, Jun Yu menjadi bingung. Mungkinkah dia tidak akan pernah bisa membalas penghinaan yang telah dilakukan pria di depannya padanya dalam kehidupan ini? Secara diam-diam, Shinto Sune dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka tahu bahwa Ye Guan adalah orang aneh dan mungkin akan memecahkan rekor Shinto, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Guan begitu ganas dan dapat memecahkannya secara langsung. Dia memang monster yang dibudidayakan oleh dua kekuatan besar. Pengaruh pengembangbiakan di alam bebas sangat baik, yang liar sangat ganas. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah mereka harus membiarkan monster jenius di klan mereka bebas di masa mendatang. Qin Guan tertawa di sampingnya. Mengapa kamu begitu menonjol? Sungguh, kamu tidak tahu bagaimana cara bersikap rendah hati. Kamu benar-benar seorang pemuda. Beberapa orang, saat Ye Guan tiba di ujung jalan surgawi, aura mengerikan tiba-tiba menyapu dari ujung jalan surgawi, dan kemudian kapak emas raksasa menerobos udara dan menebasnya dengan ganas. Ye Guan mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya keemasan yang mengerikan meledak di antara langit dan bumi. Semua orang di lapangan merasa ngeri dan segera mundur, menjauh dari area inti ini. Setelah mundur, semua orang kuat peradaban menatap ujung jalan surgawi dengan kaget. Di ujung jalan, seorang pria kuat berbaju besi emas perlahan berjalan keluar, memegang kapak raksasa pemecah gunung di tangannya. Begitu dia muncul, semangat juang yang mengerikan menyapu, langsung menyelimuti seluruh galaksi. Terobos lingkaran untuk menjadi orang kuat di puncak level ke-9. Semua orang menatap lelaki berbaju emas itu dengan ngeri. Pada saat ini, suara Qin Guan tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. Mereka yang berada di bawah level ke-5 alam lingkaran pemutus, mundurlah. Setelah mendengar perkataan Qin Guan, tanpa keraguan sedikit pun, semua orang kuat peradaban di lapangan, yang telah menerobos alam lingkaran di bawah tingkat ke-5, mundur dan menjauh dari lapangan bintang ini. Pada saat yang sama, suara Qin Guan terdengar lagi dari lapangan. Kirim perintah, sinkronkan seluruh alam semesta. Saat perintah Qin Guan turun, pavilion Xianbao di semua alam semesta menerima perintah hampir bersamaan. Mereka segera membuka perekam awan di tempat masing-masing dan menyinkronkan gambar bidang bintang Tianlu. Alasan mengapa hal itu dapat dilakukan dengan cepat jelas karena Qin Guan telah mengaturnya. Pertarungan ini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk seluruh alam semesta. Pada saat ini, semua makhluk hidup di alam semesta harus menjadi satu. Di jalan surgawi, Ye Guan berdiri memegang pedang, niat pedang yang mengerikan terpancar darinya. Di seberangnya, pria kuat berbaju besi emas memancarkan niat bertarung yang mengerikan. Niat bertarung itu mendidih seperti air, terus-menerus menghancurkan alam semesta galaksi ini.
Pria berbaju emas itu menatap Ye Guan tanpa basa-basi. Dia gemetar dan bergegas menuju Ye Guan dengan kapak besar di tangannya. Tertawa, waktu dan ruang dirobek olehnya. Menghadapi pria mengerikan berbaju zirah emas ini, Ye Guan sama sekali tidak takut. Dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang pria berbaju zirah emas itu. Suara pedang bergema di seluruh alam semesta. Ledakan. Begitu mereka berdua berkumpul bersama, cahaya keemasan yang mengerikan dan cahaya pedang tiba-tiba menyebar dari lapangan, memusnahkan segalanya dalam sekejap. Ye Guan dan pria berbaju zirah emas itu mundur dengan keras pada saat yang sama, tetapi Ye Guan segera berhenti. Dia mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan gelombang kejut cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arahnya langsung hancur. Di kejauhan, pria berbaju zirah emas itu berhenti, memegang kapak besar dan menyapu ke depan dengan ganas, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang membunuh ke arahnya juga langsung hancur. Terobos level ke-9. Tidak ada rasa takut di mata Ye Guan, hanya semangat juang dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Sangat menarik untuk bertarung dengan orang kuat setingkat ini. Merasakan semangat juangnya, pedang di tangannya bergetar hebat, menimbulkan serangkaian suara pedang. Di kejauhan, pria berbaju emas itu tiba-tiba melangkah maju. Bersamaan dengan langkahnya, kapak besar menghantam Ye Guan dengan ganas. Ruang dan waktu di depan Ye Guan langsung hancur. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, memutar pergelangan tangannya, dan menyerbu ke depan sambil membawa pedang. Perang dimulai. Pria berbaju zirah emas itu dipenuhi semangat juang, dan dia mengayunkan kapak raksasa di tangannya dengan kuat. Setiap kali dia menebas, seolah-olah dia akan membelah seluruh alam semesta menjadi dua, dan itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Namun, Ye Guan tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya, tetapi hanya menggunakan dua jenis niat pedang. Niat pedangnya yang tak terkalahkan tidak lebih lemah dari semangat juang pria berbaju zirah emas itu. Ye Guan semakin ganas dalam pertarungan. Dalam kegelapan, di samping Qin Guan, Shen Dao berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Qin, kami." Qin Guan berkata, "Tunggu." Dia menatap Ye Guan. Dia baru saja menerobos dan belum mengalami pertempuran yang sesungguhnya. Pria di depannya ini tepat untuknya berlatih. Sinto Sune mengangguk, dia menatap ke ujung jalan dengan ekspresi serius. Bukan hanya dia, tetapi juga dua apu di sampingnya memiliki ekspresi serius, dan tentu saja, ada sedikit harapan. Peradaban ini datang ke alam semesta asli lebih awal, sebenarnya hanya menunggu hari ini. Apakah ini langkah selanjutnya, atau berakhirnya hidup dan mati? Dalam pertempuran ini, memikirkan hal ini membuat darah mereka mendidih. Mereka tidak takut. Karena bagi mereka, menembus level ke-9 adalah akhir. Jika mereka tidak dapat melangkah maju, yang menanti mereka adalah kematian. Tentu saja, yang paling penting adalah Pavilion Xianbao dan Guan Suanyu telah bergabung. Alasan mengapa tiga peradaban tertinggi menerima Pavilion Xianbao dan domain Guanxuan begitu cepat bukan hanya karena kekuatan mengerikan dari pria berpakaian putih, tetapi juga karena semua orang memiliki tujuan yang sama. Di kejauhan, pertempuran masih berlangsung. Cahaya pedang dan cahaya kapak yang tak terhitung jumlahnya terus saling terkait dan bertabrakan. Satu demi satu, gelombang kejut listrik terus meletus dari antara langit dan bumi, lalu menyebar ke segala arah. Dan di tengah cahaya kapak dan pedang itu, serangan kritis yang mengerikan terus berdatangan. Ledakan. Tiba-tiba,
Ledakan yang memekakan telinga bergema di antara langit dan bumi, kemudian semua orang merasakan kegelapan di depan mata mereka, dan semua waktu, ruang, dan cahaya lenyap pada saat itu. Semua orang terkejut dan segera mundur, menjauh dari area itu lagi. Saat ini, hanya mereka yang telah menembus 70% lingkaran yang berani tinggal di sini. Bersamaan dengan ledakan yang memekakan telinga tadi, Ye Guan mundur ribuan kaki jauhnya. Ia mendongak ke ujung pandangannya dan melihat aura pria berbaju besi emas itu tiba-tiba melonjak liar. Kapak raksasa di tangannya bergetar hebat, dan semangat juang yang mengerikan melonjak seperti air pasang, memenuhi langit, bumi, dan alam semesta. Ye Guan menatap lawannya, memegang pedang erat-erat di tangan kanannya. Dia tahu bahwa lawannya akan menggunakan keterampilan bertarungnya. Keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh pria kuat di level ini tidak diragukan lagi mengerikan. Kali ini, dia tidak bersikap arogan. Dia merentangkan tangan kirinya, dan pedang niat terkondensasi di tangannya. Namun, kali ini bukan pedang yang tak terkalahkan, melainkan pedang ketertiban. Pedang ganda. Pada saat ini, pria berbaju zirah emas itu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan yang tak berujung melonjak di matanya. Kemudian, tubuhnya menjadi ilusi. Dalam sekejap puluhan ribu bayangan yang memegang kapak raksasa emas menebas ke arah Ye Guan. Setiap bayangan sebenarnya memiliki kekuatan tempur sesungguhnya dari aslinya. Dalam sekejap, semua yang ada di alam semesta, kecuali jalan langit itu, berubah menjadi ketiadaan dan menjadi gelap gulita. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menggenggam kedua pedang itu bersama-sama. Bersambung.